Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana Muhammad aba ahadum mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Shadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jemaah maghrib, jemaah haflah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati Allah dan semoga mendapatkan syafaat Nabi ya di dunia dan di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah, Bapak dan Ibu. Alhamdulillah Allah beri kita nikmat yang banyak dan kita paham betul untuk apa Allah memberi nikmat. Jawabannya di dalam surat Al-Kautsar. Ya, apa surat Al-Kautsar? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ya. Itu tujuan Allah memberi kita nikmat yang banyak, Kautsar. Oleh karena itu, apa yang diminta oleh Allah, gunakan nikmat itu untuk fasholli, menyembah Tuhanmu, berhubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, patuh dan taat kepada Allah. Kemudian berkorban. Jangan nikmat hanya untuk kita sendiri, tapi hendaknya nikmat itu untuk agama. Agama itu dibagi-bagi, ya kan, untuk keluarga, ya, untuk masyarakat, untuk li'ila'i kalimatillah. Jadi dua tujuan Allah Bapak Ibu ngasih kita nikmat. Nah, hendaknya dengan nikmat itu dekat kita pada Allah. Tapi kalau seandainya orang sudah diberi nikmat yang banyak, Kautsar tadi, hendak juga taat patuh kepada Allah. Nah, Allah dengan cara kedua lagi. Cara kedua, dikasih oleh Allah ujian, cobaan, musibah. Dengan nikmat tidak mempan kata Allah. Nah, dengan cobaan, dengan musibah, dengan ujian-ujian yang berat. Kadang-kadang ujian itu diri kita, kadang-kadang suami kita, kadang-kadang istri kita, anak-anak kita, ya, cucu-cucu kita. Nah, baru kadang-kadang manusia kalau udah dapat ujian itu sadar, sadar. Dibanting-banting dulu oleh Allah. Apa yang membantingnya? Itulah ujian-ujian, musibah-musibah tadi. Dekat dia kepada Allah. Jadi kok dapat, jangan sampai yang kedua ini kita taat pada Allah. Ya, yang sampai yang kedua ini baru kita taat pada Allah. Memang bagus kan? Tapi itu tidak luar biasa kata ulama. Yang luar biasa itulah dikasih nikmat, taat, patuh, soleh dan solehah. Salawat dan salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah. Semoga Allah curahkan kepada nabinya, junjungan kita yang kita peringati ya malam ini kelahirannya. Bapak dan Ibu jemaah Maulid Nabi Muhammad SAW yang dirahmati Allah. Kalau bicara tentang Maulid Nabi,
Itu sudah lama Pak. Dan adakah perintahnya untuk memperingati Maulid itu? Ada. Al-Quran apa kata Allah? Wazakirhum bi ayyamillah. Ingatkan Muhammad kepada umatmu, kepada hambaku itu dengan hari-hari Allah. Nah, hari ini Allah punya. Apa maksud hari-hari bi ayyamillah itu kata ulama? Hari-hari yang bersejarah. Itu hari bersejarah itu nuzul Quran, itu bersejarah itu. Ingatkan, itu artinya apa namanya? Ya diperingati itu, dipelajari itu, jangan sampai lupa. Hari apa lagi? Ketika Nabi Musa dibebaskan, diselamatkan, itu hari. Banyak hari-hari Allah itu. Nah, termasuk adalah hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wazakirhum, diingatkan. Yang berlalu begitu saja. La Muharram la lima, Safar, Rabiul Awal. Ya, tidak begitu kita beragama tuh Pak. Di dalam kepala kita itu, ya kan, setiap bulan kalau sampai di bulan Rabiul Awal kok lah tabayang doa ngawak di bulan Rabiul Awal. Begitu seterusnya memasuki bulan tadi. Jadi tidak berlalu begitu saja. Nah, kalau memperingati manusia yang sudah meninggal, kan ada yang diperingati kematiannya, Ibu ya. Nah, kalau di daerah luar Sumatera, sebagai Sumatera itu memperingati, yang diperingati orang yang sudah meninggal, umpamanya tokoh, ulama, kiai, ustadz, kan? Itu diperingati ya. Tapi yang diperingati apa? Hari kematiannya, hari meninggalnya, ya kan? Ada cara-caranya, tahlilannya segala macam itu. Nah, kenapa tidak hari kelahirannya yang diperingati? Sementara Nabi Muhammad, Nabi kita, ya, yang diperingati hari kematiannya atau hari kelahirannya? Hari lahirnya. Kenapa? Beda, Bu. Nah, kenapa? Mana ada orang berani di dunia ini, siapapun ulama besar, ya, baik dunia dan Indonesia, yang diperingati hari kelahirannya. Kalau umpamanya Buya terkenal kan, ulama terkenal Buya Hamka, ada orang memperingati hari kelahirannya. Ya, Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, tidak diperingati hari kelahirannya. Hasyim Asy'ari, pendiri NU, tidak diperingati hari kelahiran. Tapi apa? Hari meninggalnya, hari wafatnya. Tapi Nabi Muhammad diperingati hari kelahirannya. Sebabnya tuh ibu-ibu bapak. Jawabannya adalah kenapa orang selain Nabi yang diperingati hari meninggalnya? Karena tidak satu pun orang di dunia ini bapak ibu yang waktu lahir tuh lah tahu bahasanya kan jadi ulama atau enggak. Jadi orang besar apa enggak tahu kita. Buya Hamka itu kan terkenalnya kan setelah lahir kan. Bahkan kalau kita baca riwayat Buya Hamka dalam Ayahku itu kan, kenapa diperingati hari meninggalnya? Setelahnya meninggal orang tadi baru sadar Pak. Sadar Pak. Rupanya Buya Hamka itu banyak jasanya. Nah, rupanya M. Nasir itu orang hebat. Rupanya Datuk Palimokayo itu ulama besar. Rupanya Haji Agus Salim itu bergelar kiai, kan
KH itu Kiai Haji itu. Kalau Kiai itu berarti ulama itu Bapak dari Sumatera Barat. Hah? Tahunya dia besar setelah dia meninggal. Dibaca, dijelaskan sejarahnya, baru apa? Hebat orang. Banyak pelajaran yang harus kita contoh. Nah, maka diperingati setelah dia meninggal. Tapi berbeda Bapak Ibu dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang diperingati itu adalah hari kelahirannya. Nah, kenapa? Nah, ini akan kita coba nanti ungkapkan. Nabi Muhammad itu Bapak dan Ibu sebelum lahir sudah terkenal. Sudah terkenal Bu. Dalam Al-Quran ini ya, dalam surah As-Saff, ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Itu populer itu Pak Haji. Dalam kitab orang Yahudi, ya dalam kitab orang Nasrani, bahwa nanti akan datang seorang nabi namanya Ahmad. Nah, Ahmad itu artinya yang sangat terpuji. Dan Muhammad kalau dalam Al-Quran sudah terkenal dia. Bahkan sebelum lahir di dalam surga ketika Nabi Adam alaihissalam ya di dalam surga sudah ditulis itu di dinding surga itu Muhammad. Tanya Nabi Adam, siapa itu ya Allah? Nah, itulah Nabi akhir zaman. Nah, terkenal. Kemudian apa lagi? Nabi Muhammad lahir sudah jelas orangnya orang baik. Nah, kalau tadi enggak, walaupun dia ulama besar, tahunya baiknya setelah meninggal. Tapi kalau Nabi enggak, ya lahir langsung jadi orang baik, digelari oleh orang baik, gelarnya Al-Amin, ya yang dipercaya. Itu Nabi kita Pak. Makanya yang diperingati maulidnya bukan meninggalnya. Kalau meninggalnya sedih kita, ya semangat kita nanti kan. Tapi yang dipelajari, yang diperingati adalah maulidnya. Jelas sosoknya, keluarganya jelas, nasabnya jelas. Apalagi yang akan dibawanya jelas. Jadi tidak salah Bapak Ibu kalau ya di mana-mana orang memperingati maulid Nabi. Jadi memperingati maulid Nabi kok bukan bid'ah. Karena ada juga yang mengatakan bid'ah. Tapi itu Nabi tidak ada menyuruh. Tidak selamanya Bapak Ibu dalam agama ini yang tidak disuruh oleh Nabi itu tidak boleh kita kerjakan. Ya kan? Oh, tidak dikerjakan oleh generasi sahabat katanya. Ya itu apa nak sahabat memperingati oleh Nabi? Karena sahabat itu bertemu dengan Nabi, mencari Nabi, so sahabat-sahabat itu bertambah imannya. Ya kan? Setelah Nabi meninggal gimana? Perlu juga diperingati oleh sahabat? Tidak perlu, karena mereka sudah dibentuk disibokoh, jadi dididik oleh tangan Nabi sendiri. Ya, makanya kata Nabi kan itu khairul ummati ya qarni, sebaik-baik zaman adalah zamanku. Nah, zaman sahabat sumalazina yalunahum, kemudian zaman sesudah sahabat saya itu tabi'in, sumalazina yalunahum, kemudian zaman tabi'in. Itu 3 generasi tadi. Nah, kalau kini kok Pak, kenapa perlu memperingati maulid Nabi? Kenapa tidak bersebut dengan Nabi Pak? Bersebut dengan Nabi. Dengan memperingati maulid Nabi itu kan yang di maulid Nabi itu pertama kan baca Al-Quran. Nah, mau bacakan tadi Al-Quran. Nah, yang kedua apa namanya? Ya, mengkaji sejarah Nabi. Yang ketiga berdoa. Yang keempat apa lagi Bu? Ya, itu tadi atau pada tadi. Mulut juga ya. Malui. Nah, itu. Malui. Maulid, maulud. Kalau maulud itu artinya itu makan-makan itu. Lah Bu bawa tadi Bu. Makan-makan lah Bu. Itu. Enggak ada nampak ada tuh. Kan letaknya ya bos sekali kan.
Nah iya, jadi itu. Dulu tahun-tahun 70-an maulud alun-alun listrik. Ya, pakai lampu strongkeng. Nah, limo. Lah mulai redup pompa tuh. Semangat orang Pak. Dari rumah pakai colok, pakai suluh, pakai buluh, pakai obor. Inilah tarang. Ya alhamdulillah ramai kan itu. Ini bukti kecintaan. Nah, Bapak dan Ibu. Jadi Maulid Nabi Muhammad SAW insya Allah tidak bid'ah. No, kalau orang macam bid'ah, kullu bid'ah dalalah. Setiap yang bid'ah mau peringati Maulid Nabi Murekwa bid'ah. Ya bid'ah itu apa? Sase. Kullu dalalah finnar. Setiap yang sesat masuk neraka. Mau ibu masuk neraka? Nah kan? So baca Al-Quran, mendengarkan pengajian sejarah Nabi, lalu masuk neraka, malu ada rumusnya model itu kan. Ya, orang peringati Maulid Nabi masuk neraka. Ya, jadi jangan sampai ibu ya temakan dengan apa, dengan pikiran-pikiran seperti itu. Ya, itulah cara kita mendekatkan, ya, menyatukan, menciptakan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, nan paling jaleh, nan paling rancak, kalau bicara tentang Maulid Nabi, tentu kembali ke sininya, ke Al-Quran ini. Ba'a kata Al-Quran tentang Nabi itu. Ya. Bagaimana Al-Quran ya menyebut Nabi? Barangkali Nabi Muhammad disebut oleh Al-Quran. Lah ibu-ibu etong. Nah, lu etong lah kan? Lah. Ambo coba mencari-cari gitu kan. Sekurang-kurangnya ibu ada sekitar 2 balik ayat. 2 balik ayat ya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an. Nah, Nabi Muhammad lahir ketika zaman jahiliyah. Jahiliyah artinya bodoh. Bodoh bukan dari segi ilmu pengetahuan, Bu. Orang jahiliyah itu, orang Arab itu sastranya hebat-hebat, pantunnya rancak, peradabannya lah hebat. Tapi yang jahiliyah apa? Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Itu ketika Nabi sebelum lahir, akidah menyembah berhala, tapi percaya juga kepada Allah. Tapi ya ada perantara. Kok kananya? Lebih percayanya pada Allah, Allah itu ada, tapi ya perantara. Apa perantara? Di patung. Itu yang salah. Awak Pak Ibu kalau masih pakai perantara aja baru, ya kan? Alun lurui langsung kepada Allah, itu berarti masih ada ya jahiliyah. Ya, yang jahiliyah itu apa? Tidak ada perantara. Nah, yang kedua apa lagi? Ibadahnya, Bu. Akidahnya sesat, ibadahnya jauh dari Islam. Ya. Kalau dulu haji kan orang haji dulu maaf ya hajinya tidak pakai baju ihram dah. Maaf ya. Tanpa pakaian ibadahnya. Akhlak rusak. Yang akhlak yang mana tuh Bapak? Yang akhlak itu pergaulan dengan manusia, mirasnya, judinya, prostitusinya, zinanya, semua dilakukan Bapak. Rusak Bapak, rusak. Ya, sangat rusak. 500 tahun lamanya ditinggal oleh Nabi Isa, maka puncaknya nama jahiliyah. Maka Allah SWT mengutus seorang nabi, itulah yang bernama Ahmad atau Muhammad. Bapak dan Ibu. Nah, Nabi Muhammad SAW itu ayat pertama dulu ya, ayat pertama tentang Nabi Muhammad. Itu yang dibaca oleh pada tadi itu. Surat Al-Fat ayat 28. Kata Allah Muhammadur Rasulullah. Nah, Muhammad itu ya adalah Rasulullah.
Itu perlu. Ini memang manusia, tapi apa? Beda dengan kita, Pak. Dia adalah Rasulullah. Ayat yang lainnya tadi, maka Muhammadun aba ahadum mirijalikum. Muhammad itu bukan bapak dari kamu, tapi apa? Walakir Rasulullah, dan dia adalah Rasulullah. Jadi dia keluarga besar para nabi dan rasul. Kalau nabi kan 123.000, kalau rasul 25. Dari sekian banyak manusia dipilih oleh Allah, ya, manusia yang paling terbaik itu adalah 123.000 nabi. Dari 123.000 tadi dipilih lagi oleh Allah, orang terbaik adalah 25, Adam sampai Nabi Muhammad. Dari 25 itu yang terbaik lagi ada 5, namanya ya ulul azmi. Nah, kalau zul azmi, ulul azmi. Dari 5 itu, yang 5 itu satu pula yang terbaiknya. Ya, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian makhluk Allah yang diciptakan di dunia ini, manusia yang paling terbaik itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda ceritakan tentang kelahirannya. Tapi itulah keberadaan Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita imani, Nabi yang kita patuhi, itu manusia yang paling mulia, asraful anbiya wal mursalin, manusia yang paling mulia dari para nabi dan rasul. Jadi kata Allah, maka Muhammadun aba ahadim mirijalikum. Muhammad itu bukan bapak kamu, ya, tapi apa? Dia adalah rasul. Kemudian apa? Wa khataman nabiyyin. Nah, dia adalah nabi penutup. Nah, penutup. Ya, tidak ada lagi la nabiyya ba'dah. Tidak ada nabi sesudah nabi ini lagi. Kan lagi kalau ada orang di Quran panjang ini mengaku-ngaku nabi, itu nabi palsu namanya itu. Ya. Karena ada orang mengaku nabi itu. Zaman nabi ada, zaman sahabat ada, namanya nabi palsu. Nah, kata Allah, wa khataman nabiyyin. Ya, Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir penutup. Nah, untuk apa nabi diutus oleh Allah Bapak? Nah, itu adalah untuk ya akhrajan nas minaz zulmati ilan nur. Membongkar, ya, mengeluarkan manusia, ya, dari zulumat. Nah, itu zulumat tadi jahiliyah, dari akidah yang sesat, dari ibadah yang sesat, dari akhlak yang rusak. Akhrajan nas minaz zulumati ilan nur, kepada cahaya. Inilah namanya Islam, Bapak Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, yang pertama dulu, bahwa dia adalah nabi, dia adalah rasul. Nah, lalu ayat yang kedua Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, surat Al-Ahzab, ya, ayat 21. Kok tentang Nabi Muhammad dalam Al-Quran kedua? Sungguh telah datang kepada kalian, ya, sungguh telah ada pada diri Nabi itu apa? Uswah hasanah, contoh yang baik. Nah, pakai hasanah itu Bapak, itu tidak sekedar tambah itu. Kalau sekedar uswah saja lah cukup, tapi apa? Uswatun hasanah. Nah, boleh dibaca uswatin, boleh uswatun, karena ada qiraat sabah. Kalau uswatun berarti nanggadang-gadangnya, kalau uswatin angkat-keteknya. Jadi mulai dari nanggadang sampai yang kecil dari kehidupan Nabi itu menjadi uswah bagi kita, Bapak. Tidak boleh dipilih-pilih. Ya, itulah kesempurnaan Nabi Muhammad tadi. Nah, Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad SAW berapa tahun Pak Bu menjadi Nabi? 23 enggak? 23 tahun kan menjadi Rasul. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, 23 tahun. Tapi Pak Bu, diakui oleh dunia, tidak ada nabi
tidak ada rasul dan tidak tokoh yang seberhasil Nabi Muhammad SAW ini merubah dunia. Dunia dirubah Ibu dalam jangka waktu 23 tahun. Kalau Nabi Isa itu Bu, itu untuk Bani Israel aja. Nabi Musa untuk Bani Israel. Tapi kalau Nabi Muhammad itu untuk seluruh manusia. Ya kan? Di barat apa agama ketika itu? Ya, agamanya agama sekuler. Di timur ada agama menyembah api. Itu dunia. Ya, dunia. Dari api yang kecil, dari cahaya yang kecil yang muncul di gua Hira itu, yang namanya adalah Jabal Nur itu, ketika Nabi menerima wahyu, pendek cerita, kemudian membesar cahaya tadi itu, sehingga merubah barat dan timur. Anak kalau ambil Bapak itu rahasianya Pak Nak. 23 tahun Nabi bisa merubah dunia. Itu hendaknya menjadi pelajaran bagi baik pribadi maupun sebagai kepala rumah tangga, sebagai ya tokoh masyarakat, sebagai pemimpin, presiden. Ada 5 Bapak Ibu yang perlu dicontoh dari Nabi ini. Kenapa Nabi berhasil? Kenapa Nabi sukses dalam jangka 23 tahun? Ada 5 Ibu ya. Nah, 5 penyebab Nabi berhasil kalau Bapak. Nah, kalau pasti nali limo insyaallah sukses Pak. Sepribadi, ya berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pertama, Nabi sukses Ibu kenapa? Nabi itu aktif dalam memberikan ya pendidikan. Nabi proaktif dalam mengajar. Nabi itu Bapak selalu menyampaikan ya ajaran-ajaran ya yang baik satunya enggak. Mungkin Nabi itu 24 jam sama Nabi Nuh. Jadi Nabi Muhammad bukalah Bu, Al-Quran disampaikan, hadis disampaikan. Nabi berdakwah terus. Artinya apa Bu? Kalau kita ingin sukses menjadi seorang kepala rumah tangga, awak mimpin anak-anak awak, cucu-cucu atau macam atau masyarakat, jangan sampai ya berhenti stagnan di dalam memberikan pendidikan. Ana hendak disampaikan oleh Nabi Muhammad. Masalah akidah sampaikan oleh Nabi. Masalah hukum syariah diajarkan oleh Nabi. Masalah akhlak diajarkan oleh Nabi. Pagi, siang, sore, malam Nabi ya aktif, proaktif dalam mendidik. Jadi pendidikan itu kuncinya. Ya pendidikan. Nah, pendidikan itu yang perlu kita kembangkan. Mulai dari musaji, kok pendidikan namanya kan? Ya. Jadi Nabi aktif mengajarkan. Kadang-kadang di dalam masjid Nabi mengajar, mendidik umatnya, berdua, bertiga, ya. Nabi mendidik umat, kadang-kadang sambil berjalan di pasar juga begitu. Bahkan di dalam medan perang pun Bu, Nabi itu berdakwah juga. Artinya Bu, jangan sampai wak berhenti dalam mendidik. Jangan sampai wak berhenti dalam menyampaikan yaitu kebenaran. Sampaikan terus itu. Kata Nabi, balighu anni walau ayah. Sampaikan. Sampai bosan. Kok bosanlah Nabi Bapak Ibu tidak sampai Islam itu ke perpanjangan. Nah, bukalah hadis Ibu, kitab hadis itu. Berapa banyak perbuatan-perbuatan Nabi tadi. Nabi terus mendidik, menyampaikan, mengajarkan. Ya, adonan panjang-panjang ya. Hadis Nabi itu adonan sedang, adonan pendek-pendek. Adonan pendeknya Bu, yang pendek hadis Nabi itu Bu. Ya, itu panjang hadis nama malu bin Yat itu Bu. Panjang tuh.
Balighu anni walau ayah. Itu panjang loh itu potongannya tuh. Yang paling pendek hadis Nabi itu apa? Kata Nabi, la taqtab walakal jannah. Jangan emosi. Kalau saya kata emosi kan itu kan. Naik darah. Hipertensi nanti kalau sebentar seketik saya tensi naik itu. Kadang-kadang pancing-pancing, jadi pancing-pancing, kok naik tensi apa? Lah taqtab. Kalau itu salah Pak mulu kena awak menjaga la taqtab, tahan emosi nak. Karena emosi itu kan ibarat orang masak air. Ibu-ibu masak air yang kan itu. Jadi lah mulanya air itu tenang tak. Kemudian lah mulai menggerumuk-gerumuk tak, menggerumuk itu. Kalau menggerumuk lah mulai itu pun. Emosi itu berarti dari mana? Di siko mulai itu. Siko dalam tak. Nanti nampak itu di muka. Muka lah merah lah semua sambut itu. Ya kan? Mata lah mulai merah. Lah taqtab. Itu sih bu. Ternyata diteliti. Kok ibu apa? Ada orang kesehatan. Diteliti orang kesehatan ibu. Itu ternyata orang kalau pandai mengendalikan emosi seolah sehat. Sehat. Orang yang capek, marah, capek naik pitam itu, ya kan? Capek bro. Kita takutkan nanti kok tiba penyakit itu stroke. Sudah stroke stop lah. Stop lah. Lah taqtab walakal jannah. Ya. Jadi kan tidak susah masuk surga tuh. Tahan emosi, kemudian masuk surga. Jadi Nabi itu banyak selalu mengajarkan kepada kita. Kalau ada sahabat yang agak menyimpang jalannya, Nabi nasihati. Bu baca-baca bu hadis Nabi, sejarah Nabi Pak Ustaz. Menurut ulama aja Pak. Yang ngaco ditegur oleh Nabi itu bukan orang yang amalannya sederhana. Itu enggak bu. Lawak ini kan enggak. Awak singgung, awak sasi orang amal singgung. Nabi bu. Kalau ada sahabat-sahabat itu yang amalannya mungkin biasa-biasa, Nabi tidak marah bu. Tapi yang pernah ditegur oleh Nabi adalah orang yang amalannya itu berlebihan. Nabi dah tahu bu, Nabi, ya kapasitas sahabat tu dah tahu. Kalau ikut sekali ke masjid, tahu Nabi itu, ya. Kan ada sahabat ndak salabah. Itu kan ditanya saya dan Nabinya. Salabah, kau habis solat ndak berzikir. Kata salabah, no ken sarung, yo cik berdua. Lalu Nabi berang sudah tulis. Tapi justru salabah diberangi oleh Nabi ketika lah kayu kan itu kan, kayu. Jadi bu, begitulah Nabi tadi. Yang ditegur oleh Nabi itu Pak, tidak boleh berlebihan, namanya itu ekstrim dalam bagamu itu. Ekstrim. Ada 3 sahabat setelah bertanya kepada Aisyah, bagaimana amalan Rasulullah ya Aisyah? Katanya Nabi itu sholat malam, Nabi itu puasa begini ini. Lalu kata sahabat 3 itu, surang kalau gitu. Bondak jadi berkeluarga ada katanya. Biarlah dia bujang se. Ibadah tarawih. Dan surang dia katanya, ambo ke puasa tarawih. Dan surang dia ambo ke salat malam tarawih. Tadanga ada Nabi. Ditegur oleh Nabi. Itu Nabi. Jadi pertama uswah Nabi itu, Nabi aktif dalam berdakwah. Awak pada itu dulu Pak. Aktif Pak. Yang kedua, Nabi itu selalu mencontohkan. Kalau Nabi mengajak sabar, la taqtab dari nak walakal jannah. Tapi Nabi Pak, Nabi mencontohkan dulu. Jadi tidak seperti ada orang ya diajak begini tapi contoh tidak ada. Nabi mencontohkan.
Lain terbayang di ibu tekan hari bunda bahas sejarah Nabi dipancing-pancing untuk marah, tapi Nabi tidak marah. Ada tuh kan? Orang Badui itu orang Arab pedalaman. Ya, Nabi pakai modeko mungkin tak pakai kon tak baju betul. Lalu diegang baju Nabi itu dari belakang kare-kare. Nampak dia sahabat lain. Dia pakai Nabi itu agak kasar, dasarnya kasar. Lalu membekas di di leher Nabi itu. Umar mencari itu, ya Umar namanya tingginya entah parah itu. Sih kok tinggi Umar itu. Lebih yang ini. No Umar itu kalau naik kudo pada tuh kakinya sampai ke bawah. Itu kudo lah kadang itu. Lah dijenjengnya itu. Kalau dijenjeng itu Umar itu apa no kerabat jurang tuh itu. Kata Nabi apa? Lah, jangan. Ya, tidak marah ibu. Nabi tidak marah. Banyak tuh kisah-kisah bu. Jadi keberhasilan Nabi itu adalah mencontohkan langsung. Menjadi itu namanya uswah hasanah. Contohkan Nabi. Oh, Nabi menyuruh pada umatnya supaya hidup qanaah. Ya, zuhud. Apa tuh qanaah? Qanaah itu artinya ana dape wa hariko syukuri. Ya, tanpa ngomel. Itu qanaah namanya itu. Kalau zuhud apa artinya zuhud? Walaupun bisa wa menikmati dunia ini, tapi apa namanya? Kita tidak mau zuhud. Zuhud mungkin dalam berpakaian, zuhud dalam lain-lainnya. Nabi zuhud Pak. Bahkan zuhud Nabi Bu. Ibu-ibu yang lain haji dan umrah enggak. Kalau bapak boleh tuh kan, bapak boleh ziarah kubur. Kan ada di samping Raudah tuh Bu. Itu rumah Nabi Bu. Para ukurnya itu benar. Benar-benar sekadang kamar garin itu ya tuh. Kamar itu tuh. Itu ya Bu. Bandingkan ya rumah Wak. Rumah orang kini enggak. Lantai 3. Kalau lantai 3 berarti kamarnya banyak. Berarti pintunya banyak, jendela banyak. Barang kasih Bu ya. Bapak Ibu, Nabi mencontohkan. Nabi menyuruh supaya apa? Supaya rajin beribadah. Yang ditanya, gimana ibadah Nabi? Suatu ketika Aisyah ya malam tapaci kaki Nabi, rupanya bangkak kaki Nabi. Ya, kenapa? Karena Nabi rajin sholat, lama sholatnya. Nabi kalau sholat sendiri panjang ayatnya, tapi kalau sholat bersama ya pendek-pendek. Jadi keberhasilan yang kedua yang perlu kita contoh dari Nabi itu menyuruh dan sekaligus mencontohkan. Kelemahan orang kini Pak Haji itu Pak Haji. Ya, hanya menyuruh, tapi mencontoh ini yang kurang. Itulah mulailah dari kita ibda binafsik kata Nabi. Mulai dari diri kita sendiri. Karena kata Nabi, kata pepatah, ya apa namanya? Lisanul hal afsah min lisanil qaul. Dakwah secara ya keadaan itu lebih jitu daripada berdakwah secara kata-kata. Kok di rumah tangga Abang rumah tangga. Yang ketiga, Nabi membiasakan. Jadi pertama mengatakan, yang kedua mencontohkan, yang ketiga membiasakan. Dibiasakan oleh Bapak Ibu oleh Nabi. Nah, hari ini kan orang diajak orang begini, tapi tidak biasakan. Di rumah tangga mau itu kalau Bapak Ibu. Mungkin bagi ibu dan bapak kepala rumah tangga yang muda-muda dan ya, tidak cukup hanya sekedar menyuruh, tidak hanya cukup hanya mencontoh, tapi dibiasakan. Itulah sholat dibiasakan. Bu, Pak, awak kok gini ya nak? Kan karena kebiasaan dah Bu ya. Itu karena Bapak Ibu dulu. Orang tua dulu kan itu. Orang tua dulu memang kata orang batu nih lidahnya kok, ya munculnya kok. Apa? Sholat anak, sholat. Ulang-ulang, dibiasakan, suruh sholat.
Maka Nabi mengatakan, muru auladakum bisolat wahum abna'u sabu sinin. Suruh anak-anakmu sholat kalau umur 7. Wadribuhum alaiha wahum abna'u asru sinin. Pukul mereka hukuman kalau umur 10 tahun. Nah, itu nangka digoyah, nangka ampe. Ya, kesuksesan Nabi Bapak Ibu yang perlu kita contoh apa namanya? Nabi itu ya memberikan reward dan punishment. Atau reward artinya penghargaan. Ayo. Kalau punishment ada hukuman, Pak. Ada sahabat yang dihukum oleh Nabi, ada Bu. Orang-orang yang tidak mau perang ketika perang Uhud, ya balik karena provokasi ya tokoh-tokoh Yahudi itu pulang, dihukum oleh Nabi Bapak. 3 orang tuh dihukum itu. Bara lamanya Bu, berbulan-bulan orang ini tidak ditegur sapa oleh Nabi. Kenapa? Karena dosa besar, di antara dosa besar itu adalah lari dari medan jihad. Tidak mau berperang, takut mati. Dihukum oleh Nabi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka punishment itu penting juga. Pada siapa? Nah, itulah kepada mungkin anak di sekolah perlu ada hukuman. Ya kan? Tapi kalau kini kan hukuman fisik enggak boleh deh. Tapi kalau yang di rumah, Nabi ngisi tadi itu. Cuma sayangnya itu kan hak asasi manusia itu masuk ke rumah, sehingga kadang-kadang seorang ibu, seorang bapak tidak berani lagi memukul itu anaknya yang bersalah tadi. Memang dipukul itu tidak kepala Bu, itu tidak boleh yang menyakiti, tapi apa? Tangan. Ya, tapi penting. Nah, nan kalimu itu kalimu. Kesuksesan Nabi dalam berdakwah itu Ibu. Nabi dengan menyampaikan kisah-kisah, ya, kisah-kisah masa lalu, umat masa lalu. Jadi bercerita itu penting ya Bu. Itu. Makanya ibu bapak yang punya cucu lama bercerita, ya, bercerita ke anak, bercerita ke cucu, ya kan, penting. Ya, sebagaimana Nabi juga bercerita Bu. Bukalah dalam kitab hadis Bu, banyak kisah-kisah Nabi. Ya, di antaranya Nabi bercerita wanita yang kerjanya melacur diri, tapi bisa masuk surga. Gara apa? Gara meminum seekor wawon. Nabi juga bercerita Ibu, ya, bagaimana seseorang yang hampir masuk surga tapi masuk neraka. Kenapa? Kata Nabi, nyo berubah ke sana kemari tidak sehat. Lalu apa? Lalu kata Nabi, ketika hari itu nyolah disiarkan di Allah, tapi nyo tidak yakin, berubah ke orang pandai, berubah ke dukun yang salah, sembuh penyakitnya. Lalu apa kata Nabi itu? Nah, itulah karena sabar kata Nabi. Seandainya sabarnya sehari nyo akan sehat. Tapi nyo menyangka apa? Nyo disiarkan oleh dukun yang salah tadi. Padahal apa? Memang hari itulah akan disembuhkan di Allah. Bapak Ibu. Jadi Nabi, kesuksesan Nabi dengan bercerita. Nah, makanya di dalam Al-Quran ini banyak cerita-cerita Bapak. Banyak kisah-kisah. Nah, jangan sampai Ibu lewat waktunya. Jangan, hati-hati Bapak, atau jangan sampai hilang kesempatan bahwa setiap cerita yang ada di dalam Al-Quran ini itu luar biasa Bapak. Makanya kalau ibu-ibu membaca Al-Quran, membaca tafsir, membaca terjemahan, ketika masuk dalam kisah-kisah itu, tolong deh teman. Umpamanya ya Nabi Yusuf, kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu mulai dari dalam sumur berakhir ke istana, ya, hidup di sumur, masuk sumur, kemudian di penjara, kemudian menjadi seorang pembesar. Jadi kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran itu perlu juga dalam ini. Itu apa? Untuk meningkatkan keimanan kita. Jadi tidak sekedar cerita-cerita itu kisah dalam Al-Quran itu, ya kan? Ada kisah itu yang berulang-ulang. Terakhir Bapak Ibu, Nabi itu bercerita tentang apa Tentang
orang-orang yang memang bisa digoda, dijerumuskan oleh setan. Ada kisah-kisah cerita Nabi itu. Kisahnya budak. Ada orang yang sudah beribadah 86 tahun. Nah, Bani Israel kata Nabi, dia beribadah di dalam mihrab 86 tahun beribadah, kemudian keluar dari tempat ibadah itu, katanya, ambo ingin melihat iblis. Teragak mencari iblis. Kenapa? Karena merasa suci, Pak. Ya, 86 tahun beribadah dalam mihrab, ingin mencari iblis. Timbul sombong. Keluar iblis itu yang iblis menggoda Nabi Adam itu. Kata iblis. Kisahnya nih. 86 tahun Nambo menunggu di pintu untuk menggoda engkau, ndak bisa. Ya. Tapi Ambo yakin bahwa engkau hidup 86 tahun lagi. Itu kata iblis ya, Ibu. Engkau akan hidup 86 tahun lagi. Iblis baik. Kata-kata iblis mengatakan engkau akan hidup 86 tahun lagi, mulainya ambolah 86 tahun beribadah. Kalau 86 tahun lagi hidup kan itu kan, kok sekali-sekali berbuat dosa kan ada. Itu bahayanya virus iblis ini. Lalu Pak Ibu, pendek cerita, melakukan perbuatan maksiat, dosa besar, akhirnya mati dalam keadaan berbuat dosa. Itu iblis. Makanya banyak ada Nabi Bapak Ibu mengajar pada kita, jauhi tipu daya iblis. Apalagi Al-Quran menceritakan ada 4 kan, sampai posisi iblis setan menggoda awak. Dalam Al-Quran itu dalam surah Al-A'raf. Pertama Pak, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Apa maksudnya Ibu dari depan itu? Kalau dari depan kok Bu, Pak, iblis menggoda awak namanya dengan tulul amal. Panjang angan-angan. Disuruh umpamanya kamu saji sekolah. Ya, tahun depan lah, kalau pensiun lah. Merasa bahwa masih panjang hidup Pak Ji. Itu namanya tulul amal. Itu iblis. Kalau lah Bapak Ibu orang ya sebentar lah tahun depan lah masih lama lah, itu berarti lah karena godaan iblis dari depan. Karena kali itu Pak Ji. Di belakang lah. Dari belakang. Bagaimana iblis menggoda dari belakang? Kalau ada kekhawatiran, cameh. Boleh cameh Pak Ji? Cameh Pak, cameh. Anak beko kalau meninggal Pak, lagi makannya sampai karajo macam. Itulah karena godaan iblis di belakang. Kanan. Iblis menggoda dari kanan maksudnya. Kobo nampak yang acok wa alamin. Wa merasalah suci. Amal lah banyak. Maaf ya, kok haji lah 2 kali, kok umrah lah cok, kok zakat lah cok, korban lah banyak kan itu kan, lah merasa lebih. Kok dari kanan kok Pak, dari kiri, kok sektor kiri, iblis menggoda Pak, kok berbuat dosa, nauzubillah min zalik. Mulai dari dosa kecil, nanti sampai kepada dosa-dosa besar. Itu diingatkan oleh Nabi Bapak melalui kisah-kisah. Jadi 2 ayat yang kita sampaikan tadi hendaknya menjadi pegang bagi kita. Yang pertama adalah Nabi itu Nabi Rasul akhir zaman. Yang kedua Nabi itulah uswah hasanah bagi kita. Insya Allah Bapak Ibu, kalau kita mencontoh Nabi dan mencintai Nabi dan sekaligus adalah berperan di dalam dakwah Islam ini, insyaallah kita akan selamat hidup di dunia dan selamat hidup di akhirat. Mudah-mudahan majelis kita ini karena majelis Maulid Nabi dicucuri oleh Allah dengan rahmatnya, maghfirahnya dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.